Bapak Gembala dalam pergumulan mengembalakan kita semua dapat tema tahun ini untuk gereja kita, aku berubah. Apa bahasa Inggrisnya istilahnya? I change. Saudara, kira-kira apa yang terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai murid-murid Tuhan Yesus kalau nggak ada perubahan? Apa istilahnya? Bonsai gitu. Pernah tahu bonsai? Harganya mahal atau murah? Loh, jawab, harganya mahal atau murah? Mahal. Tapi Kristen bonsai nggak ada harganya. Oh, nggak amin. Nggak ada perubahan. Kelihatan tua, tapi tidak pernah berguna, hanya untuk jadi tontonan saja. Nah, itulah Kristen bonsai yang tidak ada perubahan dalam hidup. Enak dipandang, sangat artistik, sangat indah, tapi nggak ada gunanya. Kalau toh pohon bonsai dari buah apa bisa dibonsai dan bisa berbuah, bisa dimakan nggak? Jawablah. Pohon bonsai yang bisa berbuah pun bisa dimakan nggak? Bisa. Enggak. Burung aja nggak suka. Karena nggak ada manfaatnya apa-apa. Kecil dan nggak bisa dimakan. Saudara, begitu kita percaya Tuhan Yesus, detik itu juga proses perubahan hidup sedang terjadi. Katakan amin. Perubahan itu punya target, punya sasaran atau tidak? Loh, saya tanya kok. Perubahan itu punya target, punya sasaran atau tidak? Kalau perubahan nggak punya target, namanya ngawur. Betul? Ya berubah. Tapi nggak tahu berubahnya itu kemana. Dan itu berbahaya. Target yang Alkitab tulis dan yang Tuhan Yesus sangat rindukan. Kita buka ayat ini. 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2. Ini target perubahan hidup kita. Ini sasarannya, ini arahnya, ini tujuannya. Kita berubah ke arah mana? Udah? Bisa ditayangkan atau enggak? Multimedia. 1 Yohanes 3 ayat 2. Kita lihat ini ya. Ini firman yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada kata kerja waktu. Kapan? Sekarang. Sekarang itu kapan? Bukan. Sekarang itu bukan setiap hari. Loh, betul nggak? Kita baca kemarin dulu bunyinya. Kita baca 10 tahun akan datang bunyinya. Jadi tiap hari. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita ini sudah pasti adalah anak-anak Bapa di surga. Betul atau salah? Yakin? Nggak ragu-ragu? Betul? Nggak bimbang? Wih, luar biasa Pak Gembala bisa membuat jemaat punya keyakinan yang itu. Karena banyak yang mengaku Kristen, diomongin dikit berubah. Betul? Bahkan ada di antara kita menjual imannya karena pernikahan, karena kedudukan, posisi. Indonesia banyak loh kayak begitu. Nah, karena gak yakin, sehingga keselamatan bisa ditukar. Ada gak? Lalu saya tanya, ada tidak? Berarti belum tahu siapa dia. Maka itu berani menukar keselamatan itu. Ada yang aneh. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Bapa di surga. Nah, ini mulai ragu-ragu. Tetapi, baca, tetapi, ayo baca khusus. Tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Jangan bimbang dan jangan ragu membaca firman ini.
Tidak ada cara yang lain untuk mengerti firman yang meragukan ini kecuali dengan satu sikap bayi yang lahir. Nah, yang belum pernah punya anak pun pasti akan ngerti prinsip ini. Siapa yang pernah menanyakan wajah bayi itu terus mengalami perubahan? Ya. Aneh gak? Itu dulu saya tanya, bukankah bayi ini sah anaknya papa mama itu? Nanti minggu ini kayak papanya, nanti bulan depan kayak mamanya, nanti kapan-kapan kayak omanya, lalu berubah lagi kayak tantenya, jangan sampai kayak tetangganya. Itu lain lagi ceritanya. Nah, itu saya selidiki lewat psikologi. Nah, ternyata ada seorang psikolog yang menerangkan kepada saya, dan saya percaya walaupun ayatnya nggak ada. Dia berkata gini, Pak, tergantung siapa yang dekat dengan bayi itu. Oh iya? Kira-kira saudara percaya nggak penemuan ini? Dan itu betul. Bayi yang sayang pada seseorang, bisa mamanya, bisa papanya, bisa neneknya, bisa omnya, tantenya, pokoknya. Ternyata wajahnya itu bisa mirip itu. Jangan bilang bunglon, awas, bukan. Bukan, lain lagi kalau itu. Nah, terus ada kalimat ini. Akan tetapi, baca, kita tahu ini rahasia luar biasa. Tahu apa? Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, stop dulu. Yang punya anak pasti tahu. Arti firman ini, siapa yang sering menyatakan dirinya kepada bayi itu, ternyata bayi itu akan seperti seseorang yang suka nongol, suka tampil, suka hadir di hidupnya. Ini luar biasa, dahsyat. Nah, sekarang masalahnya, selain Tuhan Yesus, karena di ayat ini jelas Dia yang menyatakan dirinya, lo betul atau tidak? Nah, saya tanya, tolong jawab. Berarti ada nggak sesuatu yang lain, dan tidak harus pribadi atau orang, bisa benda, bisa apa saja, itu bisa sering nongol menyatakan dirinya di hadapan kita? Bisa. Jawab tolong. Bisa. Sangat bisa. Yang paling gampang, uang sering nongol nggak di wajah kita? Nggak usah pura-pura, saya tanya kok. Uang sering nongol nggak di wajah kita? Nah, ini jawabannya. Awal kami menikah, istri saya itu ya, salah satu hobi saya yang buat istri saya itu terkagum-kagum. Saya ini suka memperhatikan wajah bayi yang sedang tidur. Coba yang belum tahu ya, cari bayi yang sedang tidur. Saya nggak tahu kenapa Roh Kudus bisa mengajarkan saya itu. Saudara, bayi yang sedang tidur, wajahnya itu peaceful. Betul nggak? Damai, tenang, menyenangkan. Betul atau tidak? Sampai saya pernah ketemu satu orang, saya nggak kenal. Tantenya itu kenal saya baik. Nah, orang ini 3 bulan nggak bisa tidur. Pertanyaan saya pertama, kok masih hidup? Hanya bukan 3 bulan nggak bisa tidur. Itu tahun 2001. Sampai mamanya bilang ke tantenya ini, tolong carikan siapa saja lah, mau dukun, mau suhu, mau siapa, ini untuk anak saya sebelum gila. Lah tantenya tanya, kenapa? Bayangin, kalau dia ketemu anjing sedang tidur, dia tuh sembah anjing. Anjing tukarkan ngantukmu, anjing tukarkan ngantukmu. Waduh, waktu saya dengar itu kasihan benar orang ini. Kira-kira kalau saya ketemu orang kayak gitu, belas kasihan nggak? Sampai dia minta tukar ngantuknya anjing karena dia nggak bisa tidur. Nah, saya tanya, kenapa? Itu 2001. Dia itu penjudi hebat.
Belum lama dia kalah 4 miliar 2001. Saya nggak tahu dolar berapa waktu itu. Oh ya, wih ngeri sekali. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Kebetulan dia punya kemenakan, bayi lagi tidur. Saya nggak bilang soal doa, nggak, agama pun nggak bisa menolong. Yang nolong ya kalau duitnya 4 miliar balik, ya siapa mau ngasih? Betul nggak? Siapa mau ngasih? Nah, terus pas ponakannya ini lagi tidur, terus saya ajak, ayo lihat wajah ponakanmu yang lagi tidur itu. Sambil saya ceritakan arti itu. Masih ingat Tuhan Yesus adalah satu-satunya orang yang pernah berkata, belajarlah kepada, masuk lupa, belajarlah kepada anak-anak. Mengapa kita harus belajar kepada anak-anak? Karena anak-anak itu manusia yang paling polos, paling tulus, paling murni. Oh, nggak dia ngerti. Betul? Anak-anak itu nggak ada politiknya sama sekali. Maka itu wajah kedua yang saya lihat di anak-anak paling saya gemes. Ayo, yang punya anak pasti tahu. Yang belum punya anak pun pasti ngerti juga. Pernah bayangkan wajah anak-anak kalau lagi bohong? Enggak kok Mae, enggak. Lu ngerti nggak maksud saya? Gimana wajah anak-anak yang bohong? Ayolah, susah. Ayo anak-anak kalau bohong wajahnya gimana? Jujur. Mulai bilang enggak kok Ma, enggak. Tapi wajahnya bilang aku bohong. Lu betul enggak saudara? Nah itu saya coba pakai wajah saya, enggak bisa ya. Ternyata wajah kita orang dewasa terlalu banyak bohong masalahnya. Loh, betul tidak? Ini luar biasa. Pantas Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada anak-anak. Karena tulus, murni, polos. Dan Yesus Tuhan berkata, anak-anak ini yang mewarisi kerajaan surga. Maaf ya, jangan tersinggung, saya juga pendeta. Kenapa Tuhan Yesus nggak berkata gini? Belajarlah kepada pendeta supaya masuk surga. Malah nggak masuk surga karena pendeta banyak politiknya. Oh, nggak berani amin. Lu serius saya bilang ini. Anak-anak. Akhirnya yang kalah judi ini saya bimbing. Udahlah, 4 miliar itu sudah hilang. Kok salahmu sendiri? Kalau kamu sampai nggak bisa tidur, berarti kamu nyalakan tempat judinya. Kenapa uangku diambil? Saya ajari dia ngomong pelan-pelan. Terus dia tersenyum. Saya nggak ngerti kenapa dia senyum. Iya, ternyata yang buat saya nggak bisa tidur itu saya marah pada tempat judi. Kenapa uang saya bisa diambil? Nah berarti yang salah siapa? Dia mikir sebentar, saya. Terus saya tepuk pundaknya. Ya sudah. Mau dia pekan lagi sudah hilang 4 miliar. Lihat anak ini tidur nyenyak. Saya bilang Tuhan pencipta alam semesta ngajak kita orang berdosa menjadi anak-anak. Kalau kita mau mengaku Yesus itu Tuhan. Saudara, saya bimbing sederhana sekali. Jadi wajah anak-anak yang sedang tidur itu teduh, peaceful, damai, menyenangkan. Betul? Kadang-kadang bisa nangis terus tertawa begitu. Itu mereka sedang mimpi. Ya ini cuma istilah saja, jangan ada yang tersinggung. Lalu kalau kita melihat wajah orang dewasa tidur, tercermin apa? Masuk katanya duit di mana-mana. Ayo ngaku betul atau tidak? Masa nggak capek-capek Senin sampai Senin lagi ngomongin duit? Kalau suami istri gak punya bahan diskusi lain selain duit, berarti keluarga itu keluarga mata duitan, gitu saja. Maka itu kita harus menanyakan, untuk I change, aku berubah. Wajah siapa yang sering nongol? Setelah uang, ayo kita cari yang lain. Dendam bisa sering nongol? Jawab dong. Bisa. Iri hati, ketakutan, kekhawatiran,
mantan? Loh kok tertawa? Ayo jujur lah. Loh, mantan bisa sering nongol. Loh, usah pura-pura. Kita ini manusia. Maka itu suami istri harus tetap maintain kasih sayang dalam hidup keluarga. Kalau suami istri nggak bisa merawat kasih sayangnya, ketika satu jengkelkan yang satu, maaf, jujur, bisa nggak ketika kita jengkel dengan pasangan kita muncul wajah mantan? Saya ini tanya, kalau saudara bukan saudara nggak apa-apa, yang ngomong tentang orang lain lah, kenapa diam saja? Lalu saya tanya, kalau kita sedang jengkel dengan pasangan kita bisa muncul wajah mantan? Ih, nggak mau jawab. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Kenapa Pak Gembala? Ada apa? Kalau jawab iya tidur di luar nanti malam. Ini anak saya jawab, kalau jawab iya tidurnya di luar nanti malam katanya. Saudara, maka itu kita harus jujur pada diri sendiri. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan diri, kalimat ini kita harus sedati, harus jujur menanyakan, siapa yang sering nongol di hidupku? Jangan jawab lewat mulut, dalam hati saja. Dan kalau ketahuan ada di antara kita, ada wajah-wajah yang lain, baik benda maupun orang, yang sering muncul di hidup kita, hari ini kita harus bertobat. Setuju? Buang wajah yang lain. Biar Kristus Yesus saja yang menyatakan diri. Dan ini target perubahan, ini sasaran perubahan. Setelah itu, koma, ini dahsyat. Baca, 1, 2, 3. Kita akan menjadi sama seperti dia. Bukan mirip. Beda mirip dengan sama? Jauh dong. Beda. Perubahan ini yang Bapa di surga sangat harapkan dalam hidup kita. Dan perubahan ini bukan instan. Setuju? Ya. Apa lawan katanya instan? Bukan. Ternyata lawan katanya instan itu mujizat. Banyak yang nggak tahu. Saya juga kaget waktu Roh Kudus beritahu. Maka itu menjadi murid Yesus, jangan sering-sering ngarap mujizat. Mujizat itu instan. Saya buktikan. Ya sekarang sudah jarang, hampir nggak pernah ada KKR kesembuhan ilahi. Ingat zaman dulu? Ayo ingat nggak? Yang terima banyak mujizat yang sudah Kristen atau yang belum Kristen kebanyakan? Nah itu jawaban. Mengapa kalau ada KKR mujizat begitu, yang sudah Kristen hampir nggak terima mujizat? Karena memang mujizat bukan untuk kita, itu untuk mereka supaya mereka langsung bisa percaya Tuhan Yesus. Untuk saudara dan saya, anak-anak Bapa dan murid-muridnya harus proses. Kok cuma Bu Gembala yang bilang, yang lain gimana? Saya ulangi, untuk anak-anak Bapa di surga dan murid-murid Yesus, jangan harap mujizat, harus lewat proses. Saya ulangi lagi, supaya semua yang selalu harapan mujizat hari ini bertobat. Mujizat itu instan, dan Tuhan gak mau kerjakan untuk kita. Lihat perjalanan Paulus, kurang hebat apa dia? Suatu hari, sayang Alkitab tidak menjelaskan dia itu sakit apa, kenapa. Tapi masih ingat dia berkata, duri dalam daging yang dari iblis itu ada. Aku 3 kali berdoa. Dijawab oleh Tuhan? Tidak. Jawabannya, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Lalu dia berkata, untuk itulah
aku lebih suka. Itu kalimat yang aneh sekali. Aku lebih suka dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam aniaya. Itu pengakuannya. Jadi target, sasaran perubahan hidup yang Tuhan percayakan kepada kita harus menjadi sama seperti Yesus. Yang ngamen cuma dikit. Udahlah, terserah saudara. Harus lewat proses yang tidak enak buat daging kita. Tapi itu kebenaran. Maka itu ketika gerejanya beritanya mujizat-mujizat, tapi tidak berita tentang salib, bahaya gereja seperti itu. Betul? Bahaya sekali. Biasanya proses itu lewat orang jauh atau lewat orang dekat? Dekat. Sungguh? Siapa yang dekat? Istri, suami. Haleluya. Betul. Sebab kita nggak bisa dicubit dengan jarak 3 meter. Lu betul nggak? Tangannya seberapa itu orang ngubit sampai 3 meter. Jadi yang dekat. Maka itu saya pesan begini ya. Jadi kalau ada yang nggak suka khotbah ini, jangan marahi saya, Pak Gembala, karena saya dapat pesan untuk sampaikan firman ini. Resiko tanggung gembala bukan yang khotbah. Jadi kalau ada orang-orang yang nyebelin, bahasa Inggrisnya nyebelin itu apa? Annoying. Lebih enak nyebelin ya. Kalau ada orang-orang yang juengkelin, annoying lagi itu Inggrisnya. Kalah dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau ada orang-orang seperti itu nyebelin, jengkelin, apalagi ya nggak enak, coba keluarkan semua. Bencik no itu orang Surabaya bilang. Ayo, apalagi bahasa Sundanya apa? Pak Indri orang Bogor. Pijiden. Waduh. Kunaon atuh. Apalagi? Ayo, kumpulin semuanya, nggak enak itu. Nah, kalau saudara ketemu orang kayak begitu, langsung bilang terima kasih ya Tuhan. Tolong supaya dia nggak jauh-jauh dari saya. Ampun. Ampun. Amin. Ampun. Tadi baru bilang setuju ada proses. Dan saudara jawab orang yang memproses kita nggak pernah yang jauh-jauh, tapi yang dekat-dekat. Kok ampun? Harusnya amin. Jadi yang sudah seminggu menjauhi orang itu, pulang kebaktian telepon dia, ayo makan. Lu serius? Kok tertawa diajak ngomong kok. Betul? Kalau perlu kirim 10 orang Tuhan. Waduh. Kenapa harus 10? Supaya lengkap. Dan kita cepat diproses. 10 orang kita lulus, tunggu 10 yang kedua. Kok akemen? Ya harus. Ya harus dong. Supaya lebih sempurna. Apalagi supaya body loh. Saudara, ini yang banyak anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus mengalami kegagalan. Ketika proses sedang datang, kita tolak. Ya Tuhan sabar. Ya udah, kalau kamu nolak sekarang, tunggu aja. Amin. Atau amin. Serius ya? Ini buktinya. Waktu Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman, itu Lukas pasal 6. Untuk memilih murid. Doa semalam-malaman enggak? Lu saya tanya ke Lukas 6. Yang belum tahu nih pulang baca. Doa semalam-malaman. Loh, Yudas kok kepilih? Ayo, siapa berani berkata? Oh, pasti salah doa. Ayo, siapa berani ngomong? Betul, Tuhan Yesus salah doa? Nah, jawablah. Tidak. Berarti Tuhan Yesus tahu siapa Yudas? Tahu. Nah, ini ayat yang saya pakai. Kalau ada yang nyebelin, jengkelin dan sejenisnya tadi, apa tadi bahasa Sundanya? Pijiden, ya. Oh,
Siapa itu yang gue jawab? Siapa? Itu anaknya siapa? Siapa? Umur berapa dia? 3 tahun. Pijinan. Kamu orang Sunda ya? Saudara, kalau saudara sering ikuti rekaman-rekaman khotbah saya, ini salah satu hal yang saya suka. Ternyata tidak sedikit anak-anak kecil itu bisa ngikutin khotbah saya. Kayak tadi bisa jawab loh. Dia lagi apa di situ? Loh, bayangkan lagi main, bisa nyambung pijinan. Siapa namanya? Kelly. Kok bisa ngerti kamu? Kan lagi main tadi, serius. Saudara banyak dengerin rekaman khotbah saya, selalu ada anak kecil ikut nyaut. Itu saya bersyukur. Berarti Roh Kudus hadir untuk semua orang, gak peduli umur berapa. Jadi Tuhan Yesus tahu Yudas itu jengkelin, nyebelin, bencekno semua, tetap dipilih. Karena kalau nggak ada dia, siapa yang nyalibkan Tuhan Yesus? Betul? Kalau Yesus nggak disalibkan, kita jadi apa? Jadi ayam geprek. Betul? Ngeri loh kalau nggak ada Yudas. Jadi proses itu harus kita alami. Kan Tuhan Yesus berkata, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Maka itu kalau ada di antara kita jarang difitnah, mintalah. Loh, iya, supaya sudah mirip Yesus. Lu nggak amen. Saya ini nggak suruh tertawa. Kenapa tertawa? Lu kan betul begitu. Murid nggak lebih dari gurunya. Ini perubahan. Kenapa? Kelly lagi. Kalau sama kan berarti disalib. Ya maka itu. Siap gak? Kalau kita nggak disalib, kita nggak masuk surga loh. Loh iya, masa ibu lupa? Barang siapa menjadi muridku, dia harus pikul salibnya. Jadi nggak bisa kita menghindari itu untuk proses kita menjadi sempurna. Saya tanya, apa bedanya ulat dan ular? Dua-dua ngalami perubahan. Bukan ular kecil. Dikira sini anak TK. Ibu abui. Saya ini ngerti bu, ular itu kecil, ular itu besar. Nggak apa-apa. Pak Henry kalau ada jemaatnya lucu-lucu gitu aja kembalanya. Oke, nggak apa-apa. Lebih baik bisa jawab daripada diam. Apa saya diam nggak jawab itu? Oke, lagi sekali. Apa bedanya? Apa bedanya ulat dan ular? Cepat, jangan bilang besar dan kecil. Ulat makan daun. Ulat makan daun. Kalau ular makan daging. Makan daging. Bukan. Ulat jadi kupu-kupu. Ulat jadi kupu-kupu. Ular tetap ular. Ular tetap ular. Oke. Oh iya, ular berubah tapi tetap ular. Nah, itu Ular ya. panjang. Ular panjang. Saya tahu mamanya Kelly. Siapa bilang ular pendek? Bukan itu. Oke. 2 ekor binatang ini punya proses ganti kulit istilahnya. Tapi betul yang Pak Gembala katakan. Ular ganti kulit tetap ular. Tapi ulat jadi kepompong, berubah total. Di dalam bahasa Yunani, Roma 6, 1 Korintus 3 itu artinya metamorfose. Pernah dengar istilah metamorfose? Apa itu? Nah, perubahan yang total, drastis. Kalau ular enggak, dia cuma ganti kulit, tapi karakternya tetap ular, bentuknya tetap ular. Kalau ular menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu, semua berubah. Cara makan, cara hidup, cara gerak, cara semuanya. Betul atau tidak? Nah, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, dalam hati jawab.
tanya pada diri sendiri, aku ini ulat atau ular? Loh, kok tertawa lagi sih? Bilangin, ayo jujur. Ulat. Ulat. Amin. 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 Perubahannya harus kelihatan. Kalau kita ini ulat, hati-hati. Saudara, konsep ini yang Tuhan tunggu dari kita. Ini kami lagi. Proses ini yang Tuhan tunggu. Lalu kalimat terakhir Yohanes 1 Yohanes 3:2. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi berubah. 1 Korintus 13. Mulai ayat 11. 1 Korintus 13 mulai ayat 11. Mana? Belum? Iya, ayo. Kok lama? Ayo, cepat. Biar tambah gugup, bisa gugup. 1 Korintus 13 mulai ayat yang ke-11. Kalau lemot gantilah programnya. Ayo beli yang baru. Ketika aku kanak-kanak, aku ayo baca dong. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Stop. Dulu kita begitu enggak? Ya toh? Termasuk ketika kita masih anak-anak manusia, ataupun kita anak-anak secara rohani waktu baru percaya Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan, sudah berapa tahun sejak hari pertama kita menjadi anak Tuhan sampai 2023 ini? Coba jujur, berapa tahun? Lalu kita tanya 3 hal ini: berkata-kata, merasa, dan berpikir. Ada perubahan gak? Saya beri pertanyaan sederhana. Simpulkan 3 hal dari anak-anak dengan 1 kata: berkata-kata, merasa, berpikir. Apa itu? Yang sering dialami anak-anak. Nangis, betul. Apalagi? Apa? Selfish, manja, ngambekan, ya, suka tersinggung, pelit. Loh, betul nggak? Rata-rata anak-anak pelit loh, ya. Nah, kenapa kamu ya? Ayo, ketahuan. Saudara dengarkan. Sambil kita mendengar firman ini, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah aku masih suka ngambekan, suka nangis, suka tersinggung, selfish, egois, pelit? Jawab jujur. Kalau itu masih ada di hidup kita, pertanyaannya, kapan kita mau berubah? Saya cukup lama pernah jadi gembala. Sungguh, kalau Pak Gembala, Ibu Gembala setuju ngomong yang kencang supaya dengar ini cuma. Salah satu hal yang paling buat repot gembala, kalau ada jemaat yang suka tersinggung. Kencang. Nggak belain saya ini. Kata itu paling buat ribet gereja. Suka tersinggung. Beri persembahan, lupa nulis, marah. Asir lagi sibuk, waktu masuk nggak disambut, marah, tersinggung. Nah, begini cara saya waktu jadi gembala dulu. Kalau ada jemaat yang suka tersinggung, umumkan dari mimbar. Ibu A itu suka tersinggung, mulai hari ini seluruh anggota jemaat singgung dia. Hasilnya cuma 1 di antara 2
berubah atau keluar. Gampang, gak usah repot-repot. Ya toh, maaf ya, jangan marah. Saya ngomong apa adanya. Tolong Pak Gembala, Ibu Gembala, maaf ya, walaupun dia orang kaya, kalau suka tersinggung keluar, biarin keluar. Serius. Amin. Jangan butuh duitnya itu ngaco. Dia nggak berubah. Amin. Amin. Nah, hari ini gak ada yang datang, itu semuanya baik-baik. Serius dong. Orang suka tersinggung, orang suka ngambek, itu bikin repot. Atau pernah punya anak yang aduh, belum dia apa-apakan, gitu loh. Enggak ya? Oh ya Pak. Kali kamu nggak gitu kali ya? Serius tuh bikin kacau. Nah kalau sudah dewasa berubah semua. Cara berkata, cara merasa, cara berpikir. Lihat kalimat berikut. 1, 2, 3. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ini namanya perubahan. Amin. Jadi salah satu ciri, salah satu tanda orang tidak mau berubah dan tidak dewasa, itu suka tersinggung itu tadi. Saya simpulkan, ternyata neneknya dosa. Kalau sebagai bahasa Jawa enak, buah itu sok. Yang nggak Jawa nggak usah ngerti apa. Itu tersinggung. Jadi neneknya dosa itu apa tadi? Tersinggung. Jadi jangan suka tersinggung. Orang yang suka tersinggung itu yang salah dia, tapi dia nggak mau ngaku. Betul tidak? Oke. Roh Kudus pernah beri saya ilustrasi yang gampang dimengerti. Siapa yang pernah punya pengalaman ada luka di jari, salah satu jari saudara, tapi lukanya itu kecil, kita nggak rasa. Nah tadi saya sempat ngintip ke dapur, makanannya kayak restoran gitu. Kayak warteg, ada beketil, ada kerupuk, ada sambal. Ini keren betul, saya nggak tahu masak siapa. Ya di rumah makan sendiri ya, itu nanti kami akan makan. Nah cuma nggak tahu pakai kuah apa. Nah begini, apa yang terjadi ketika ada salah satu jari saudara luka kecil dan hari ini dikasih makan soto dan saudara meres lemon? Ayo cepat jadi apa? Nah saya tanya jujur, harusnya kita marah pada si lemon atau berterima kasih? Ayo mikir, cepetan mikir kamu. Berterima kasih atau marah pada lemon? Cepetan. Kenapa kita berterima kasih pada lemon? Nah karena lemon memberitahu. Tapi Kristen yang nggak mau berubah, lemonnya dimarahi. Lemon ngajar, kenapa minyak setina? Mengerti nggak ilustrasi ini? Artinya orang yang nggak mau berubah itu on dan blow on, lengkap sudah. Nah yang tersinggung itu orangnya juga, sudah repot. Ya itu orangnya sudah gitu aja. Lemon nggak salah kok disalahkan, harusnya malah berterima kasih karena lemon memberitahu. Betul? Tahu artinya? Jadi kalau ada orang yang bisa tersinggung, yang salah yang nyinggung atau yang tersinggung? Apa salah jawab? Ayo, yang salah siapa? Yakin? Betul? Benar? Dicoba mulai nanti. Lu kok dibilang itu supaya tahu kita sudah berubah atau belum. Oh, aku panjang betul. Lu betul tidak? Maka itu kalau nggak ada mereka itu kita nggak tahu sudah benar atau masih salah, kita nggak tahu. Itu sebabnya
baik-baikin yang nyebelin yang nyinggungin. Apa pijat? Apa tadi bahasa Sundanya? Pijidan. Ya, baik-baikin. Setuju? Loh, nggak setuju lagi. Karena cari orang kayak begitu susah, saudara. Betul. Jadi ada mereka itu baik. Kita harus disempurnakan. Hebat ya? Mau berubah? Ayat 12. Masih 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Nggak jelas. Kita sudah Kristen lama, sudah ikut pelayanan lama, tapi belum jelas kita ini kayak siapa. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka, face to face. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Tunggu sampai suatu hari nanti Tuhan yang mendeklarasikan siapa kita. Saya beri 3 contoh tentang 3 saudara kita di Alkitab. Dan 2 di Perjanjian Lama, 1 Perjanjian Baru. Kita buka Keluaran 33 ayat 17. Keluaran 33:17 ini loh. Perubahan yang sudah mencapai target, perubahan hidup yang sudah sampai ke sasaran akan mengalami seperti ini. Keluaran 33 ayat 17. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau Musa telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Nah ini. Dan oke, yang saya mau tanyakan, siapa yang berkata mengenal siapa? Ini ada perbedaan yang besar. Siapa yang berkata mengenal siapa? Cepetan. Tuhan mengenal Musa. Saya beri contoh begini. Jokowi memang hebat. Ingat minggu lalu dia ke Sydney, wih, luar biasa. Masih ingat bulan lalu dia ke Kuala Lumpur, Anwar Ibrahim dibuat kaget, pusing, bingung. Karena dia bilang belum ada presiden kayak begini. Mintanya ke pasar, bukan ke outlet. Betul baca. Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia pusing. Sampai ada seorang reporter perempuan Malaysia, saya lupa siapa namanya. Dia sampai ikut nangis. Belum pernah saya melihat ada presiden begitu dicintai, bukan cuma rakyatnya, tapi rakyat negara tetangga. Nangis tuh reporter, saya baca. Nah, mana lebih akurat? 2 minggu lalu waktu Presiden Jokowi ke Sydney, saudara ada di sana. Kebetulan kena syuting, kebetulan. Tahu arti kata kebetulan? Artinya nggak sengaja. Pas saudara jejer Jokowi. Kira-kira gimana? Nah, terus yang ngomong, wih, aku kenal Jokowi. Kalau saudara pulang ke Perth, lalu cerita begitu, kira-kira teman kita komennya apa? Loh, ayo, saya tanya kok, komennya apa? Kalau cuma loh, betul ngerti maksudnya? Tapi kalau presiden yang ngomong, nggak sengaja waktu aku ke Sydney kemarin, aku ketemu teman lamaku dan dia tinggal di Perth. Ngerti ilustrasi ini? Jadi yang berkata aku mengenal engkau, bukan Musa berkata mengenal Yahweh Tuhan. Lu beda nggak? Beda. Maka itu perlu kita tanyakan, ujung atau target dari perubahan hidup kita. Suatu hari Tuhan akan ngomong kepada orang lain, ya aku kenal dia, aku kenal dia. Ini kita harus tunggu kapan Tuhan ngomong begitu.
Kira-kira apa sih yang kita bisa buat sampai kita bisa berkata aku kenal dia? Itu dalam proses apa? Dalam proses apa aku kenal dia? Pergaulan. Siapa yang ngomong tadi? Oh, kau. Yang lain lagi. Hubungan intim. Betul. Satu lagi. Ayo mikir semuanya. Ini cara saya ngajar, Roh Kudus ajar. Ajak, libatkan yang mendengar. Yang di rumah boleh baca, boleh nulis. Nanti operator saya akan bacakan. Apa? Bagaimana proses sampai kita bisa kenal? Oh, cukup aku kenal kamu sekarang. Itu pergaulan intim, betul. Ayo, bagi yang lain. Komunikasi. Ada pembicaraan satu sama lain. Apa? Komunikasi. Komunikasi. Pertanyaannya, apakah itu sudah terjadi dengan kita terhadap Tuhan? Maaf ya, saya punya standar untuk sebuah pernikahan. Apakah kedua orang ini sudah saling kenal atau tidak? Kalau ada, bertobat dan jangan tersinggung. Uang sudah disatukan belum untuk saling tahu jumlah suami istri? Jangan jawab dalam hati saja. Karena saya syok ketika saya buat angket, baik keluarga pendeta maupun keluarga orang Kristen. Ternyata masih ada lebih 40% suami istri Kristen uangnya sendiri-sendiri dan tidak saling tahu juga. Ngeri. Berarti dua orang ini sudah saling kenal atau belum? Karena belum saling kenal, maka itu gak saling mempercayai. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang pernah berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Ya baca. Hartamu berharta, itu hatimu. Hanya Tuhan Yesus. Sebab di mana ada hartamu, ada duitmu, ada kekayaanmu, di situ ada hatimu. Ayo coba duduk rapat-rapat. Anak saya satu lagi. Saudara dengar. Apa artinya kalau suami istri bisa hartanya, suami nggak boleh tahu berapa jumlah uang istri, kembali suami. Istri nggak boleh tahu berapa jumlah uang suami, suami nggak boleh tahu berapa jumlah uang istri. Jadi apanya yang bisa? Hati. Apa artinya kalau menikah bisa hati? Cerai goblok, susah bener cerai. Lu serius ya berkata, itu bercerai karena hatinya bisa. Steve sangat kenal saya, maka itu kunci rumah berani diserahkan. Karena kami berapa tahun tinggal serumah, waktu kami sama-sama belum menikah dulu. Dan kami sudah saling kenal. Maka itu kalau ada suami istri masih terpisah hartanya, bukan berarti harus satu bank account, tidak. Silakan boleh punya akun bank yang berbeda, tapi jumlah harus saling tahu. Itu namanya mengenal. Saya harus lanjutkan. Kalau suami istri nggak saling kenal karena hatinya terpisah karena uangnya dan masih hubungan seks, itu namanya pelacuran dan perzinahan. Catat. Ngeri. Saya sudah nggak megang jemaat sudah lebih sekian puluh tahun, tapi saya sering diminta untuk berkati pernikahan. Jadi dalam setahun saudara minimal
itu 16 pernikahan yang mereka minta untuk saya berkati. Dan masalah uang ini saya akan tekankan nomor 1. Bagaimana mau saling percaya? Bagaimana mau saling mengenal kalau nggak saling percaya? Jujur ya, kalau ada di antara kita termasuk ngikut di rumah dan hartamu masih bisa bereskan hari ini, karena itu perjinan di mata Tuhan. Jangan anggap enteng. Jadi yang pertama, Musa. Yahweh Tuhan bilang, aku mau kemana ini ibu bapak? Mau kemana? Saya tanya, halo? Mau kemana? Kenapa? Oh, jemput teman. Nggak bisa diajak sini temannya nanti. Oke ya, ya udah. Tapi saya mau uraikan kalimat pertama. Tuhan ngomong begini, juga hal yang telah kau katakan ini Musa akan kulakukan. Segitu hebatnya kalau proses perubahan hidup kita itu terjadi. Gimana hebatnya? Dengar pertanyaan saya. Menurut Tuhan yang berbicara kepada Musa, antara Musa dengan Papa di surga, siapa yang nuruti siapa? Kalau saudara tahu jawabannya kan kaget. Ayo, antara Papa dengan Musa, Tuhan dengan Musa, siapa yang nuruti siapa? Coba. Tuhan dan Musa. Saya kaget. Apa-apaan? Lu betul enggak? Begitu kenalnya Tuhan kepada Musa. Bahasa Inggrisnya bagus. I know you by name. Begitu dekatnya hubungan Musa dengan Tuhan dan Tuhan dengan Musa, sampai Tuhan tuh berani jamin. Bukan doa lu, kalau doa beda. Ngomong. Musa, kamu ngomong apa saja, aku turuti. Woi, pertama saya belajar ini, langsung saya bilang, coba, saudara jawab juga ini yang saya tanya. Berarti Tuhan menganggap Musa, seumur hidup Musa, bakal bisa salah ngomong atau nggak pernah salah ngomong? Ayo jawab. Berarti setelah kita tahu ayat firman ini, berarti Tuhan menganggap Musa selama hidupnya bakal bisa salah ngomong atau dianggap nggak pernah salah ngomong? Bisa salah. Enggak. Kalau bisa salah ngomong, terus semua yang dikatakan mesti dilakukan, kan gawat. Loh, lihat atau tidak? Ya. Ini bahasa yang kaget, kok bisa? Dalam bahasa Indonesia, coba keluarkan dua kata ini, juga hal. Ayo pakai bahasa Indonesia. Saya lihat dari beberapa terjemahan nggak ada kalimat yang sama. Juga hal. Itu artinya apa? Hal lain. Apa Pak? Hal lain. Ada yang lain-lain sebelumnya. Woi, jadi sejak kapan Papa di surga mempercayai Musa? Sebelum kalimat ini disampaikan ke Musa. Berarti sejak berapa tahun sebelum ini dan juga nanti setelah ini, betul? Ya. Karena kata juga. Kira-kira bisa terjadi nggak dengan hidup saudara dan hidup saya? Bisa, asal mau diproses. Amin. Ya. Tunggu waktunya sampai Tuhan ngomong. Ya. Orang kedua, ini supaya urut, ini perjanjian baru. Yohanes 1:47. Tunggu, kapan Tuhan ngomong begitu? Kalau proses ini kita jalani dengan baik, kemana kamu kok jalan keluar terus? Ayo. Udah, Yohanes 1 ayat 47. Ayo kita perhatikan. Mana yuk? Yohanes 1:47. Roh Kudus tolong kami, untuk kami bisa sampai ke taraf ini Tuhan. Kami mau berubah dalam nama Yesus. Yohanes 1:47. Tunggu. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah.
Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang Natanael, lihat. Terus, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam hatinya. Keren gak ini, saudara? Lu jawab keren. Luar biasa. Maaf, saya tanya lagi. Kira-kira kapan Tuhan Yesus akan ngomong begitu kepada kita masing-masing? Jangan bilang tunggu tahun 2045. Mati. Ngerti maksud saya? Kapan kira-kira Tuhan akan bicara itu kepada kita? Tidak ada kepalsuan di dalam. Selama saya hidup, saudara, saya pakai prinsip-prinsip ini. Saya ini terbuka dengan siapa saja. Sampai saya punya berapa nomor ya, bank account yang berbeda-beda. Masih di Australia ada. Dan saya terbuka dengan semua orang. PIN-nya berapa mereka tahu. Dan saya nggak pernah takut untuk menyerahkan ATM dengan PIN-nya kepada siapa saja. Karena alasannya cuma satu. ATM sering nggak ada saldonya. Karena kalau saldonya banyak nggak mungkin berani menyerahkan. Nah, ketahuan tuh. Lu serius? Kenapa Ica? Aman? Saudara, ayo belajar, nggak ada kepalsuan. Bisa nggak apa-apa? Apa saja, saya tuh nggak pernah ngunci. Ya, istri saya lagi di Kanada, saya ada di Australia. Rumah kami ada yang tinggal. Kalau kami pergi, lemari, kamar kami nggak pernah kunci. Nih Steve jadi saksinya juga. Semua orang boleh tahu apa isi koper saya, apa isi kamar kami, apa semua tahu. Dan saya nggak pernah tahu. Hidup terbuka seperti itu. Enteng, ringan, nggak capek. Orang yang pakai topeng itu yang paling capek. Takut ketahuan aslinya. Enggak. Bahkan, maaf ini saya cuma cerita. Bahkan banyak gereja yang kalau undang saya, kalau istri saya nggak ikut dan anak-anak saya nggak ada yang ikut. Tadi waktu kami ke Fremantle, Nanda, ini anak saya baru pertama kali pergi ini. Jadi bapak ini kalau pergi selalu ada yang nemani. Saya bilang tergantung. Nah kalau gereja ngundang saya, istri saya nggak ikut, lalu nggak ada yang bisa, yang saya murid dan nggak ikut pada sibuk, maka saya akan tanya kepada yang ngundang. Nanti saya nginap di rumah jemaat atau di hotel. Itu selalu saya tanyakan. Oh di rumah jemaat, oke nggak apa-apa. Tapi kalau bilang di hotel, saya akan tanya, kamar yang disewakan untuk saya itu kapasitasnya berapa orang? Oh supaya bapak lebih leluasa, itu ada double bed. Double atau twin bed yang betul yang ngomong? Yang dua ranjang itu apa? Twin atau double? Twin. Untuk 4 orang. Saya akan minta, dan itu buat mereka itu jadi kesaksian. Tolong pilihkan 3 anak muda dari gereja bapak untuk nemani saya tidur. Loh, kan bapak belum kenal. Saya jawab, pokoknya dia orang. Loh serius? Saya nggak mau tidur dengan orang-orangan. Saya takut. Dan itu jadi kesaksian di mana saja. Itu dari dulu saya lakukan. Tapi Steve ini paling tahu. Karena dia lama tinggal dengan saya pergi. Saya mau terbuka, semua orang bisa tahu. Sehingga mereka belajar bagaimana cara saya melipat pakaian kotor saya pakai, bagaimana saya menggunakan sikat gigi, sabun mandi, semua mereka harus belajar lihat saya. Saya ngajari anak-anak saya, kamu jangan lihat papa hanya waktu khotbah, ini sandiwara ini. Betul? Lihat dalam hidup saya. Maka itu saya nggak pernah takut. Diikuti banyak orang, saya lebih suka.
supaya ada orang bisa ngawasi saya, sehingga saya nggak capek ngawasi diri sendiri. Dan itu keuntungan yang luar biasa. Amin. Kok nggak perasaan kunci kamar, enggak, semuanya orang boleh lihat. Luar biasa kan, hidup seperti itu ringan, enak sekali. Ini loh. Jadi kalau sampai ada kepalsuan di hidup kita, maaf ya, jangan tersinggung. Suami istri yang suka menyembunyikan sesuatu, body language-nya kebaca nggak dengan pasangan? Jawab. Nah, ini timbul curiga. Dalam hukum pernikahan kerajaan surga, sebuah pernikahan tidak perlu ngurus surat cerai ke pengadilan, bayarnya mahal. Cukup ada curiga, di mata Tuhan dua orang itu sudah cerai. Karena satu hati, satu pikiran, satu tujuan. Nah kalau curiga, bisa sehati sepikir, nah itu masalah. Saya tambahkan satu ayat lagi ya, sebelum yang ketiga. Kejadian 2 ayat 25. Ini keren sekali. Dan ini firman yang kami hidupi sebagai suami istri. Kejadian 2 ayat 25. Ya, jadi nantikan kapan Yahweh Tuhan bicara kepada kita seperti dia bicara kepada Musa. Cukup Henry, aku kenal kamu. Kapan Yesus Tuhan bicara kepada kita, Rita, nggak ada kepalsuan di hati. Nantikan itu. Ini lebih dari segala-galanya. Kalau sampai Tuhan bisa percaya kita seperti ini. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Mereka keduanya telanjang. Siapa dan siapa? Adam dan Hawa. Tapi mereka tidak bersama. Wah, ini ayat keren. Pertama kali Roh Kudus ngajar saya ayat ini, saya langsung protes. Papa, gara-gara ayat ini Alkitab jadi agak penuh dikit. Sebetulnya perlu nggak sih diberitahu kalau mereka itu telanjang zaman itu? Coba dong, perlu nggak diberitahu? Enggak, karena belum ada pabrik tekstil ya pasti telanjang. Loh, kok enggak? Amin. Yang kedua, saya pikir masalah seks, ternyata bukan. Wih, suami istri tidak boleh simpan rahasia. Katakan amin. Sehingga dua-dua saling tahu. Nggak boleh ada yang ditutupi. Keterbukaan atau openness itu membuat yang gelap nggak bisa sembunyi. Katakan amin. Selama kita masih menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan dan di hadapan pasangan kita, maka kegelapan ada di keluarga kita. Ayat ini hebat. Maka itu kalau saudara melihat banyak atau sedikit rumah tangga Kristen, rumah tangga pendeta, banyak saya tanya. Mungkin saudara bingung, masa sih? Jawabannya, kalau keluarga Kristen itu rajin bertengkar, berarti keluarga itu banyak setannya. Loh, saya tanya, cepetan. Nah, kalau keluarga banyak setannya, berarti banyak tempat yang setan bisa sembunyi. Ya, saya perhalus pakai bahasa anak-anak. Ada enggak suami istri hidupnya kayak Tom and Jerry? Loh, saya tanya kok. Coba jawab. Waduh, kalau ada. Nah, kalau keluarga suami istri hidupnya kayak Tom and Jerry, berarti ada yang disembunyikan, nggak tulus. Sehingga suami selalu curiga, kenapa sih dia ini? Begitu pula istri, kenapa sih dia? Maka itu kalau saya konseling pranikah, salah satu yang saya ajar. Nanti kalau saya jadi suami istri, kalian lagi berdua duduk, tiba-tiba salah satu handphonenya bunyi, yang punya handphone nggak boleh. Sorry, aku minggir dulu, awas kamu. Pasangan kita harus ikut dengar yang telepon siapa dan bicara apa. Dalam nama Yesus,
Nggak boleh ada rahasia. Kalau lagi di WC dilarang keras bawa HP, awas. Terus HP-nya pakai pin lagi supaya pasangannya nggak tahu, awas. Semua telanjang. Sehingga suami nggak perlu diberi banyak hal. Apa? Nggak perlu diberi banyak hal dari istrinya, ngerti sendiri kok suami. Begitu pula suami akan ngerti sendiri. Karena telanjang. Setuju ya? Nah ini Pak Gembala, Bu Gembala, kalau konseling keluarga sering bertengkar, ayat ini pakai. Keluargamu banyak setannya, banyak kamu tutupi. Ilustrasi lain. Segala sesuatu yang kita letakkan dan itu tertutup. Seminggu kita angkat di bawah ada apanya? Ada debu, ada kotoran. Itu hidup yang terbuka. Jadi siap untuk Tuhan menilai nggak ada kepalsuan di hidup kita? Waduh, hidup nggak ada kepalsuan tuh enak loh saudara, ringan betul. Ya nggak usah takut kemana-mana, nggak usah takut. Ya. Saya sering ngajari banyak ibu-ibu. Ada tamu, tunggu dulu, saya kasih rorolan. Nggak usah ngomong gitu, ya terima apa adanya. Nggak amin. Yuk, nanti saya ketahuan jelek. Ya sudah jelek mau maaf. Terus kenapa sih harus pakai? Saudara yang pernah belajar kata Yunani, kosmos, itu artinya apa? Dunia. Nah, kata kosmos dalam bahasa Yunani itu kepalsuan. Lalu lahir kata kosmetik. Oh, baru tahu itu. Saya juga ketika beberapa tahun lalu, oh jadi kosmetik itu dari kata kosmos, nutupi lubang jerawat. Sudahlah, asli nggak apa-apa. Betul. Merawat wajah itu biaya mahal. Enggak amin. Betul, jangan tersinggung, nggak apa-apa, rawat saja nggak apa-apa. Loh, kok tertawa? Berbahagialah suami-suami kalau istrinya apa adanya dan tetap dicintai. Amin. Saya ingin beritahukan yang belum menikah, cowok, carilah istri yang murah, tidak perlu biaya mahal. Setuju cowok-cowok? Setuju. Serius? Ya enggak. Kalau nggak pakai bedak Itali jerawatan, aduh. Kalau nggak pakai sepatu buatan Itali cantengan, aduh, mahal bener. Bahasa Indonesia cantengan itu apa ya? Nggak ada saudara bahasa Indonesia. Sampurat. Salah itu bahasa Sundanya. Oke? Jadi hiduplah biasa. Amin. Enggak amin lagi. Jadi kalau orang tahu hasil kita nggak apa-apa, nggak usah kita macam-macam, ya sudah, inilah hidup. Betul? Nah, inilah firman Tuhan. Ayat terakhir, Kisah Rasul 13 ayat 22. Ini tentang Daud. Tuhan ngomong apa? Nah, ini yang kita tunggu. Jadi dari proses kita berubah, I change. Kisah Rasul 13 ayat 22. Awas suami istri saya dengar khotbah ini malah rajin bertengkar. Awas kamu. Lo bisa toh? Karena disalah ngertikan. Nah, makanya itu gak ada rahasia, itu enak. Hidup itu terbuka, itu enak. Gak was-was terus. Betul gak? Aduh, aku lupa ini. Aduh, aku gak ada. Hidup itu enak sekali. Setelah Saul disingkirkan, gak enak sekali. Karena gak taat tuh ya. Nah, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Nah, kalimat ini saya suka. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan. Kepada Musa, Tuhan menyatakan, kamu ngomong apa saja aku turut. Karena aku kenal kamu. Kepada Nathanael, Yesus berkata, engkau murni Nathanael, gak ada kepalsuan. Tentang Daud, Tuhan menyatakan, aku telah mendapat Daud anak Isai
Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Ayo kita bongkar sedikit. Ketika Yahweh Tuhan bicara ini kepada Samuel, Daud sudah dipanggil atau belum? Coba jawab. Sudah dipanggil atau belum? Belum. Sudah dipilih? Belum. Sudah diurapi? Belum apa-apa. Masih di padang pengembalaan. Ini yang saya kaget. Bagaimana seorang yang belum diapa-apakan, belum disentuh oleh Tuhan, tapi surga telah menyatakan. Berarti Tuhan melihat apa? Hati. Maka itu satu-satunya agama di dunia yang Tuhan gak pernah pusing dengan ritual dan ibadah, cuma kekristenan. Maka itu saya mau katakan kalimat ini supaya kita sadar. Bapa di surga dan Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun menilai hidup kita waktu kita di gereja. Catat itu. Setuju? Yang dia nilai ketika kita sedang tidak ibadah. Bagaimana kelakuan kita? Maka itu Tuhan Yesus marah kepada orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam. Ngapain kamu berdoa sembahyang di perempatan-perempatan jalan supaya dilihat orang? Betul? Wih, dia marah. Ini saya cuma tanya, jangan tersinggung. Jadi kita ini bisa berlaku munafik di rumah atau di gereja? Jawab yang kencang. Maka itu jangan sering ke gereja, orang munafik. Di rumah kita nggak bisa berlaku munafik. Lucu, munafik sama siapa di rumah? Justru di sini Tuhan ingin ketulusan hati, nggak ada kepalsuan. Maka itu COVID-19 2 tahun penuh, nggak ada orang ibadah secara rame-rame. Di situ kemurnian dibuktikan oleh Tuhan. Amin. Ini luar biasa. Nah, Tuhan melihat hati kita, bukan aktivitas kita. Keren loh pengakuan Tuhan tentang Daud, seorang yang berkenan di hatiku. Bahasa Inggrisnya bagus, a man after my own heart. Orang yang selalu mengikuti hatiku, di belakang hatiku. Dan ini lebih keren lagi yang kedua, dan yang, ayo baca, dan yang segala, bukan cuma melakukan kehendakku. Padahal belum diapa-apain. Kenapa Tuhan bisa menilai itu? Berbahagialah setiap kita. Kalau tema tahunan gereja kita ini, I change, aku berubah. Dan berubahnya ke arah yang jelas. Siap menjadi sama seperti Yesus. Jangan amin dulu, jangan lupa prosesnya. Betul? Awas jangan pura-pura lupa kalau diproses. Tuhan memberkati kita semua. Pasti gak lama kita jadi sama seperti Yesus. Tepuk tangan buat diri sendiri. Woi, keren. Haleluya.